Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribagus Rizky dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan. Oke, nomor 1 itu saya disuruh untuk menjelaskan maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, perlu saya tekankan Pancasila terbagi menjadi 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama mengartikan bahwasannya kita warga negara Indonesia wajib mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu saling menghormati agama yang lainnya. Dengan demikian, maka terciptanya suatu kehidupan yang rukun. Kemudian, isi dari sila yang kedua itu menjelaskan bahwasanya kita memiliki derajat yang sama. Jadi, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus bekerja sama, membantu satu sama lain. Dan, yang paling penting itu kita harus membela kebenaran dan keadilan. Oke, sila yang ketiga itu kita harus mengutamakan kesatuan, persatuan negara Indonesia daripada harus memikirkan keperluan masing-masing. Kita juga perlu menegakkan sikap rela berkorban terhadap negara Indonesia, negara kita sendiri, mencintai bangsa Indonesia, serta bangga dengan negara Indonesia. Maksud dari sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak dan mengutamakan negara dan orang lain. Semua orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Maka dari itu, kita harus menyelesaikannya secara bermusyawarah atau berdiskusi. Maksud dari sila yang terakhir, sila kelima, itu kita harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara bergotong royong, kekeluargaan, dan selalu bersikap adil. Selain itu, kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan cara menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung arti atau mengandung makna bahwasannya semua aktivitas kita bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Nomor 2, fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa mempunyai peran dalam melakukan perubahan dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Misalnya dalam lingkungan kampus, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh melakukan penelitian dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada, menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan dari penelitian yang dilakukan. Saya akan menjelaskan 3 peran penting mahasiswa sebagai pembangunan bangsa. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. 2. Mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan, menyuarakan aspirasi rakyat. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat.